dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Aku bersuka cita, aku bersuka cita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami semua di sepanjang minggu ini. Hari ini kami anak-anak-Mu berkumpul kembali untuk beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Tuntun dan pimpinlah kami sehingga kami boleh mengikuti IHMP hari ini dengan segala baik, dan juga lingkupilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti maksud dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, Cibrenda mau tanya nih, siapa di sini yang pernah dengar satu kalimat ini? Nasihat. Pasti adik-adik udah pernah dengar ya semuanya. Apa sih yang dimaksud dengan nasihat itu? Nih, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasihat itu artinya ajaran atau petunjuk yang baik. Sama nih pada bacaan Alkitab kita hari ini, mau menceritakan juga tentang nasihat yang diberikan kepada bangsa Israel. Yuk sama-sama kita buka dan baca Alkitabnya dari kitab Ulangan 4 ayat 1-13. Silakan adik-adik pause dulu videonya pada saat membaca Alkitab ya. Ayo, siapa yang masih ingat nama kota dan tanah perjanjian yang Tuhan Yesus berikan kepada bangsa Israel setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Iya benar, kota atau tanah Kanaan. Nah, yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan tersebut adalah Bapak Musa ya adik-adik. Bapak Musa diutus oleh Tuhan untuk memimpin perjalanan bangsa Israel. Pada saat perjalanannya ke kota Kanaan, Tuhan mengingatkan Bapak Musa nih, agar Bapak Musa memberitahukan bangsa Israel supaya mereka tetap taat dan setia kepada perintah Tuhan. Oleh karena itu, diberikannya 10 hukum Taurat kepada bangsa Israel. Ternyata pesan Bapak Musa tidak hanya berlaku kepada bangsa Israel saja ya adik-adik. Pesannya itu berlaku juga untuk kita semua sampai saat ini, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu hidup sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Untuk itu, adik-adik harus rajin membaca Alkitab, karena kitab itu isinya firman Tuhan, di mana terdapat banyak sekali perintah, janji, dan juga petunjuk agar hidup kita benar di hadapan Tuhan. Tidak hanya membaca dan mendengarkan firman Tuhan saja, tapi adik-adik harus selalu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari juga ya, sebagai bentuk ketaatan dan kesetiaan adik-adik kepada perintah Tuhan Yesus. Nah, melalui cerita firman Tuhan hari ini, kita juga mau diajarkan untuk menjadi anak Tuhan yang taat akan aturan-aturan yang berlaku, yang ada di rumah, di sekolah, dan juga di lingkungan sekitar kita. Nih, contoh aturan yang ada di rumah yang harus kita taati. Yang pertama, ketika mama dan papa menyuruh adik-adik untuk selalu membereskan tempat tidur pada saat adik-adik bangun pagi. Itu adalah salah satu contoh aturan ya adik-adik ya. Kemudian membantu orang tua menghabiskan makanan yang sudah disiapkan oleh orang tua di rumah. Terus, contoh aturan di sekolah yang harus adik-adik taati. Datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian mengerjakan tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu guru. Dan juga mengikuti sekolah dengan sikap yang baik. Dan yang terakhir, aturan yang ada di lingkungan saat ini adalah menerapkan protokol kesehatan.
dengan cara memakai masker ketika harus keluar rumah, rajin mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan juga menjaga jarak. Dan tentunya masih banyak lagi ya adik-adik aturan-aturan yang harus kita taati. Karena itu mulai dari sekarang kita semua harus berjanji nih supaya kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat pada aturan-aturan atau perintah yang berlaku di rumah, di sekolah, di lingkungan sekitar, dan dimanapun kita berada. Oke? Semua orang yang mau menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Semua orang yang mau menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya adik-adik, untuk menutup IMPA Daring hari ini, mari kita bersatu dalam doa penutup. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam IMPA Daring hari ini dari awal sampai pada akhirnya. Hari ini kami belajar agar kami sebagai anak-anak Tuhan Yesus bisa menjadi teladan Kristus dimanapun kami berada dengan cara mendengarkan dan melakukan nasihat orang tua, mengasihi sesama dengan tulus, dan juga selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini senantiasa tertanam di dalam hati kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.